Hello, welcome back to my channel Ermiza Ministry. So hari ini kembali lagi di pembacaan kita di Encounter Series Christ the Way untuk hari yang ke-118. So sebelum kita mulai pembacaan kita pada hari ini agak menarik, so stay tune, okay? So mari kita berdoa dulu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerjaan syurga, terima kasih atas berkat Engkau, penyertaan Engkau, sehingga pada saat ini Engkau berikan kami kesempatan untuk membaca firman Engkau. Kiranya Engkau menyertai kami, berikan Roh Kudus agar kami dapat memahami setiap perkataan yang kami bacakan di dalam firman Engkau pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Saat ini saya serahkan masa ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So jom kita baca. Okay. Hari yang ke-118, Desire of Ages, nomor 298 hingga 300. Okay. So dalam bab 31, khotbah di atas bukit. Menarik kan? So mari kita teruskan pembacaan kita pada hari ini. Kristus jarang mengumpulkan murid-muridnya sendiri untuk menerima firman-Nya. Ia tidak memilih pendengarnya, hanya mereka yang tahu cara hidup. Sudah merupakan tugasnya untuk menghampiri orang banyak yang di dalam kebodohan dan kesalahan. Ia memberi pelajaran kebenarannya, di mana pelajaran itu dapat menebus. Dengan arti yang paling gelap sekalipun, ia sendirilah kebenaran itu berdiri dengan gagah berani, dengan tangan yang selalu siap memberi berkat, dan di dalam perkataan amaran, permohonan dan penghiburan untuk meninggikan mereka yang datang kepadanya. Khotbah di atas bukit sekalipun dikatakan khusus kepada murid-murid itu telah diucapkan pada pendengar orang banyak. Setelah pengurapan rasul-rasul itu, Yesus pergi bersama mereka di tepi danau. Pagi-pagi sekali orang banyak sudah mulai berkumpul. Di samping pendengar yang biasa yang datang dari kota-kota Galilea, terdapat juga banyak orang Yudea dari Yerusalem sendiri, dari Parea, dari Dekapolis, dari Idumea, jauh sebelah selatan Yudea, dan terus Sidon, orang dari kota-kota Fenisia, dari pantai Laut Tengah. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Markus 3 ayat 8, Lukas 6 ayat 17 hingga 19. Pantai yang sempit itu tidak dapat menampung orang yang berdiri sejauh suaranya dan didengar oleh orang yang rindu mendengarkan dia. Oleh karena itu Yesus menuntun mereka balik di lereng bukit. Setelah sampai pada tempat yang rata, setelah sampai tempat yang rata, orang banyak dapat berkumpul dengan baik. Duduklah di atas rumput, dan murid-murid dan orang banyak pun mengikuti teladannya. Tempat bagi murid itu selamanya dekat kepada Yesus. Orang banyak selamanya bercecal-cecal kepadanya, tetapi murid-murid itu mengerti bahwa mereka tidak disuruh pergi jauh dari hadapannya. Mereka duduk dekat Yesus agar mereka jangan sampai kehilangan sepatah kata pun dari nasihatnya. Mereka itu pendengar yang sungguh-sungguh sangat ingin mengetahui kebenaran yang akan mereka masyurkan kepada seluruh negeri dan segala zaman. Dengan satu perasaan akan sesuatu yang lebih daripada biasa yang dapat diharapkan, mereka makin dekat kepada Kristus. Mereka yakin bahwa kerajaan itu tidak lama lagi akan didirikan, dan mulai dari peristiwa pada pagi hari itu mereka merasa bahwa akan ada beberapa pengumuman yang berhubungan dengan itu yang akan dimaklumkan. Orang banyak itu juga berharap, demikian mereka sangat mengharapkan bukti kerinduan mereka itu ketika orang banyak duduk di rumput di kaki bukit itu. Hati mereka dipenuhi dengan pikiran
gambaran akan kemuliaan yang akan datang. Di sana terdapat juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang sangat mengharapkan saat di masa mendatang bila mereka menguasai bangsa Roma yang dibenci itu, serta menikmati kekayaan dan keindahan kerajaan duniawi. Petani-petani miskin dan penangkap ikan berharap mendengar jaminan bahwa pondok mereka yang buruk, makanan yang sedikit, hidup membanting tulang, dan takut akan kekurangan akan diganti dengan kemewahan dan hidup yang senang. Gantinya pakaian yang kasar yang mereka pakai pada siang hari dan selimut yang mereka pakai pada waktu malam. Mereka mengharapkan bahwa Kristus akan memberikan pakaian yang indah-indah dari penakluk-penakluk mereka itu. Semua digerakkan oleh kebanggaan bahwa tidak lama lagi orang Israel akan diagungkan di hadapan bangsa-bangsa sebagai umat pilihan Tuhan, dan Yerusalem akan dimuliakan sebagai pusat dari segenap kerajaan. Kristus mengecewakan pengharapan kebesaran duniawi. Di dalam khotbah di atas bukit, ia berusaha mengubah haluan pekerjaan yang telah dilakukan, pendidikan palsu, dan memberikan kepada pendengarnya pengertian yang benar tentang kerajaannya dan sifatnya yang benar. Namun demikian, ia tidak mengadakan serangan langsung kepada kesalahan orang banyak itu. Ia melihat kemeleretan dunia oleh dosa, tetapi ia tidak mengemukakan kepada mereka dengan terang-terangan tentang kekejian mereka. Diajarnya mereka tentang yang jauh lebih baik dari apa yang mereka telah ketahui, tanpa memperdebatkan pendapat mereka tentang kerajaan Allah. Diceritakannya syarat-syarat masuk ke dalam kerajaan, membiarkan mereka mengambil kesimpulan kebenaran yang diajarkannya tidak kurang pentingnya bagi kita daripada kepada orang banyak yang mengikuti dia. Tidak boleh lebih sedikit dari mereka. Kita perlu mempelajari dasar-dasar prinsip kerajaan Allah. Perkataan yang pertama diucapkan Kristus di atas bukit itu adalah kata bahagia. Berbahagialah mereka, katanya, yang merasa dirinya miskin rohani dan yang merasa perlu akan keselamatannya. Injil itu harus dikabarkan kepada orang miskin, bukannya menyombongkan kerohanian. Mereka yang mengaku dirinya kaya dan tidak memerlukan pertolongan, melainkan hanya bagi mereka yang rendah hati dan yang menyesal. Satu-satunya pancaran air yang dibuka bagi dosa, yakni sebuah pancaran air bagi yang miskin rohani. Oke? So, hati yang sombong berusaha mendapat keselamatan, tetapi baik hak kita ke syurga dan kelayakan kita untuk hanya boleh didapat di dalam kebenaran Kristus. Tuhan tidak dapat berbuat sesuatu untuk memulihkan manusia sampai manusia itu mengaku kelemahannya dan mengikis segala kesombongan diri dan menyerahkan dirinya ke bawah pengawasan Tuhan. Kemudian barulah ia dapat menerima pemberian Allah yang sudah siap untuk dicurahkan dari jiwa yang merasakan keperluannya. Tidak ada yang ditahankan, ia tidak dihalangi datang kepada dia di dalam siapa berdiam segala kesempurnaan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemenyan untuk selamanya, dan yang maha kudus. Namanya, aku bersemenyam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dengan perkataan ini, Kristus bukannya mengajar bahwa berduka cita itu mempunyai kuasa untuk membuangkan kesalahan dosa. Ia tidak menyetujui kerendahan hati yang pura-pura atau sekehendak hati. Duka cita yang dikatakan itu bukanlah hati yang diisi kemurungan dan ratap tangis, sementara kita menyesal akan dosa kita, akan bersuka-suka atas kesempatan menjadi anak-anak Allah.
Kadang-kadang kita menyesali akibat dari perbuatan yang jahat yang menimpa kita, tetapi ini bukanlah pertobatan. Penyesalan yang sesungguhnya akan dosa adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menunjukkan hati yang tiada berterima kasih, yang telah meremehkan dan mendukakan juru selamat dan membawa kita kepada penyesalan ke kaki salib. Oleh tiap-tiap dosa Yesus dilukai lagi, dan apabila kita memandang kepadanya yang telah kita tusuk, kita berduka cita kerana dosa-dosa yang membawa kepedihan kepadanya. Duka cita yang demikian itu akan membawa kepada penolakan dosa. Dunia mungkin berpendapat bahwa penyesalan itu suatu kelemahan, tetapi itulah kekuatan yang mengikat orang yang bertobat kepada yang tidak terbatas dengan mata rantai yang tidak dapat diputuskan. Dinyatakannya bahwa malaikat-malaikat Allah membawa kembali kepada jiwa kemurahan yang telah hilang oleh kekerasan hati dan pelanggaran. Air mata orang-orang yang menyesal itu hanyalah tetesan hujan yang dahului cahaya terang kemuliaan. Duka cita ini memaklumkan satu kesukaan yang akan menjadi satu pancaran hidup di dalam jiwa. Hanya akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Yeremia 3 ayat 13. Okay? Kepada segala orang Sion yang berduka cita, yang telah berjanji memberikan perhiasan kepala, ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Yesaya 61 ayat 3. Sampai di sini saja pembacaan kita pada hari ini. Terima kasih kerana sudah bersama dengan saya pada hari ini. So mari kita akhiri pembacaan kita hari ini dengan doa. So mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan syurga, terima kasih sudah menyertai kami dalam pembacaan kami hari ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami, biar Engkau terus menyertai kami, biarlah kami terus tetap dekat dengan Engkau melalui pembacaan kami hari ini setiap hari. Terima kasih Tuhan sekali lagi atas teguran Engkau, mengingatkan kami tentang khotbah-khotbah Engkau di atas bukit Tuhan, agar kami terus setia denganmu, agar kami terus tidak sombong dan sentiasa mengungsikan firman Engkau kepada orang lain. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar doa ini. Ampunkan dosa pelanggaranku. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So thank you guys, dan God bless. Bye.